pantas untuk dicontoh. Apa itu? Setelah wafat Imam Nawawi, dia selalu mencemooh Imam Nawawi, dia selalu melecehkan Imam Nawawi, dia mencaci maki Imam An-Nawawi. Walhasil begitu dia wafat, begitu dia meninggal, tahu-tahu lidahnya hitam, menjulur keluar lidahnya, menjulur, tidak pacak dimasukkan, mulutnya tidak pacak ditutup. Kenapa? Karena lidahnya menjolor keluar. Ada yang bertanya, Ustaz, kira-kira sahabat-sahabat Nabi itu wali apa bukan? Sebelah sana wali itu. Jadi jangan ngomongkan sahabat-sahabat Nabi itu bukan wali. Wali juga. Lah, kalau wali tidak berjumpa dengan Nabi, wali tidak berjumpa dengan sahabat, wali tidak berjumpa dengan tabi'in, tapi kenapa mereka bisa jadi wali? Kan itu pertanyaannya. Kita terkenal di Indonesia ada 9 wali, itu yang masyhur. Belum lagi wali-wali yang lain bertebaran di bumi Nusantara Indonesia ini. Pertanyaannya, apakah mereka berjumpa dengan Rasulullah? Tidak. Apakah mereka berjumpa dengan sahabat? Tidak. Apakah mereka berjumpa dengan tabi'in? Tidak. Karena masa mereka sudah berabad-abad jaraknya dengan Rasulullah. Tapi mereka adalah orang-orang yang Allah tentukan menjadi wali, menjadi kekasih-kekasih. Nah, kalau mereka saja yang tidak berjumpa dengan Nabi, tidak berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan tabi'in, bisa derajatnya jadi wali, apalagi sahabat-sahabat Nabi. Cuma mereka tuh tidak baik ngakui dirinya wali. Kalau ditanya sahabat-sahabat Nabi itu wali apa bukan, Pak Ustaz? Wali mereka itu. Mereka berjumpa dengan Rasulullah. Mereka langsung mendapat nur dari sumbernya nur. Rasulullah itu adalah nur, ala nur. Rasulullah itu cahaya di atas cahaya. Mereka mendapatkan cahaya langsung dari Rasulullah yang masuk ke dalam hati mereka. Sehingga ibadat mereka tanpa kenal waktu, tanpa mengenal tempat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebulan-bulan Ramadan itu khatam Quran sampai 60 kali. Dan itu 60 kali khatam Quran itu semua dibaca oleh Imam Syafi'i di dalam solatnya. Kita kira-kira ngaji bulan Ramadan, tidak usah ngomong di dalam solat, di luar solat, ada tak kita khatam Quran sampai 3 kali di bulan Ramadan? Kalau pula Ramadan, liwat Ramadan bukan Quran, koran. Nah, Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Rasulullah. Imam Syafi'i tidak ketemu dengan sahabat. Jadi kalau ditanya para sahabat Nabi itu wali apa bukan? Hum waliyun min awliyaillah. Mereka adalah wali daripada wali-wali Allah. Nah, kenapa kita tidak boleh memusuhi mereka? Mereka itu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wali-wali ini orang yang doanya mustajab. Kan tadi Allah sudah mengatakan, kalau dia minta kunjuk uji Allah, tanpa adanya tawar-menawar. Kalau dia minta perlindungan, kulindungi. Kalau dia minta sesuatu dengan doanya, aku akan kuberi. Jangankan sahabat-sahabat Nabi yang terkenal, sahabat Nabi yang tidak terkenal baik doanya lagi mustajab, apalagi sahabat Nabi yang terkenal. Jangankan para sahabat Nabi, ulama-ulama sesudahnya baik, subhanallah, kewaliannya nampak,
Jangankan masih hidup, lah mati lagi kewaliannya nampak. Nah, kewalian yang nampak inilah namanya karomah. Namanya karomah. Seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu ada seorang ahlul kasyaf. Dia datang ke rumah seorang ulama. Ahlul kasyaf ini wong yang sudah dibukakan Allah Ta'ala hijab. Begitu dia datang ke rumah si ulama tersebut, saat dia diizinkan masuk ke dalam rumah si ulama tadi, dia bertanya dengan tuan rumah, dengan ulama yang jadi tuan rumah. Ya Syekh, aku melihat di rumahmu ini begitu banyak jajaran kitab yang berbaris-baris. Ya ulama, aman maco kitab sikok belum jadi ulama, apalagi baru ngaji sikok bab nak nyalai kiai. Lucu. Begitu dia masuk ke rumah ulama tadi, dia jingok begitu banyak jajaran kitab yang berbaris. Apa katanya? Aku melihat ada beberapa banyak kitab-kitabmu itu yang memancarkan cahaya. Boleh tak kira-kira aku mengambil satu persatu kitab yang memancarkan cahaya tersebut? Kata tuan rumah, silakan kau mbek dewe, silakan kau jingok. Kitab-kitab apa baik yang memancarkan cahaya dari jajaran kitab yang bersusun rapi tersebut. Begitu si ahli kasyaf tadi diizinkan untuk mengambil satu persatu kitab yang memancarkan cahaya, subhanallah, ternyata seluruh kitab-kitab yang diambil memancarkan cahaya itu semuanya kitab-kitab karangan Imam An-Nawawi. Mulai dari kitab hadisnya, Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkarnya, kitab Tuhfahnya, kitab Minhajut Talibin. Bahkan kitab Minhajut Talibin itu kitab yang disahkan oleh Rasulullah. Berapa banyak orang-orang yang bermazhab Abu Hanifah, ini bukan kita ingin melecehkan, sampai dia sakit, akhirnya dia bernazar kalau dia sakit dia nak banyak baca kitab. Ternyata dia sembuh penyakitnya karena baca kitab Minhajut Talibin Imam An-Nawawi. Penyakit kustanya diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keramat Imam An-Nawawi. Bahkan ba'da wafati Imam An-Nawawi, setelah wafatnya Imam An-Nawawi, ada seorang ulama yang sangat alim. Bahkan saking alimnya si ulama tadi, dia termasuk salah seorang ulama yang mensyarahkan kitab At-Tanbih karangan Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Disyarahkannya kitab At-Tanbih. Tapi ada satu perilaku amalnya yang tidak layak untuk ditiru. Ada satu amal perbuatannya yang tidak pantas untuk dicontoh. Apa itu? Setelah wafat Imam Nawawi, dia selalu mencemooh Imam Nawawi. Dia selalu melecehkan Imam Nawawi. Dia mencaci maki Imam An-Nawawi. Walhasil, begitu dia wafat, begitu dia meninggal, tahu-tahu lidahnya hitam, menjulur keluar lidahnya, menjulur, tidak pacak dimasukkan, mulutnya tidak pacak ditutup. Kenapa? Karena lidahnya menjolor keluar. Dan itu terjadi sampai jenazahnya menjelang akan dimandikan. Pada saat jenazahnya menjelang dimandikan, saat jenazahnya dibaringkan, lidahnya yang hitam menjulur keluar tadi, ditakdirkan Allah ada seekor kucing marahi jenazahnya, dicokot kucing, lidahnya tadi putus, ngeler lidahnya keluar. Apa dia ji kucing kali setua hitam-hitam ini, lanjaklah ya, di lidahnya yang hitam menjolor keluar tadi dimakan kucing, baru baca mulut jadi tutupkan. Nah ini karomah Imam Nawawi, lancang dia ya. Apalagi kalau ilmu kita belum sederajat dengan mereka. Jangan sampai kita terlalu berani
terlalu kurang ajar, langsung memponis, merendahkan, mencemooh orang alim. Bahaya. Kaget sesuatu yang buruk ditampakkan oleh Allah. Kalau lagi hidup barangkali amanlah mati, Pak. Lagi hidup pacak kita nutupinya. Tapi kalau lah mati, kejahatan kita ditampakkan oleh Allah, na'udzubillah. Jadi cerita wong yang hidup sampai detik ini ulama yang tak benar tadi. Sampai pagi ini kita tahu ceritanya. Inilah keburukan. Meski sudah berabad-abad, na'udzubillah. Wong yang hidup bakal terus bercerita. Nah, ini wali. Walaupun dia sudah mati, sudah meninggal, tapi kewaliannya masih ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Ya. Apalagi sahabat-sahabat Rasulullah yang soleh mereka, yang abid, yang zuhud, yang wara. Mereka berjumpa langsung dengan Rasulullah. Walaupun mereka bukan sahabat yang terkenal. Ada sahabat Nabi namanya Sa'id bin Zaid. Namanya Sa'id bin Zaid. Ini bukan cerita kosong. Tapi riwayat ini tercatat di dalam Sahih Bukhari dan tercatat di dalam Sahih Imam Muslim. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid tadi, dia difitnah, dituduh oleh seorang perempuan yang bernama Arwa binti Aus. Perempuan yang bernama Arwa binti Aus ini menuduh Sa'id bin Zaid tadi telah berlaku curang dalam batas tanah. Nah, hati-hati yang banyak punya tanah. Kita ni bakal masuk tanah kalau. Anak tak ada ngomong ke siapa-siapa, cuma nyeritakan sahabat Nabi. Ya. Tanah kita nian cuma semeter kali 2 meter. Ya. Tanah kita nian cuma semeter kali 2 meter. Tadi dari jalan rumah anak ke sini, anak sempat lewat di kuburan Nagaswida. Tak tahulah kira-kira mulut anak tu benar apa salah, ngomong anak minta maaf, minta ampun. Apa yang anak omong ke tadi di jalan? Manusia ni katik malu nian. Ngapa? Tanah perkuburan umum dikapling-kapling, dipagar-pagar. Tak terti pagar di kandang. Ditulis tanah perkuburan si A, tanah perkuburan si B. Padahal itu tanah perkuburan umum. Dipagari. Kira-kira apa dia beli nian kaplingan tanah itu. Hati-hati urusan tanah. Ana baru semalam baca riwayat ini, Pak. Semalam. Lamu ana temenung. Ternyata punya kita semeter kali 2 meter. Semeter kali 2 meter punya kita. Tak lebih dari situ. Jadi Sa'id bin Zaid tadi dituduh oleh Arwah binti Aus telah berlaku curang dalam batas tanah. Padahal Sa'id bin Zaid tadi seorang sahabat Rasulullah yang soleh, ahli ibadah. Bukan cuma soleh dan ahli ibadah. Sa'id bin Zaid tadi adalah seorang sahabat yang pernah mendengar secara langsung dari mulut Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang berlaku curang dalam batas tanah, maka nanti pada hari kiamat Allah akan pikulkan tanah itu 7 kali lipat di pucuk kepala dia. Nah, merinding aku ngomongnya, Pak. Dingin badanku. Aku jangan ngomong, hati-hati urusan tanah. Rasulullah yang ngomong, siapa yang berlaku curang dalam batas tanah, kata Rasulullah, kaki hari kiamat
tanah itu 7 kali lipat bakal dipikulkan oleh Allah di pucuk kepalanya. Walhasil, untuk menyelesaikan masalah ini, Sa'id bin Zaid datang menghadap kepada Amir Madinah. Nabi sudah wafat saat itu. Saat itu yang menjadi Amir Madinah adalah Marwan bin Hakam. Jadi Amirul Mukmininnya saat itu adalah Marwan bin Hakam. Datanglah Marwah binti Aus menghadap kepada Marwan bin Hakam, dan tertuduh Sa'id bin Zaid pun datang juga dipanggil menghadap Amir Madinah, yaitu Marwan bin Hakam. Dua-duanya yang menuduh dan yang tertuduh. Akhirnya yang menuduh dipinta duluan untuk berbicara. Wahai Amir, aku tidak menerima. Kenapa? Karena dia telah berlaku curang dalam batas tanah. Sudah, pengaduannya diterima oleh Marwan bin Hakam. Kemudian pada saat Sa'id bin Zaid diminta keterangan, Sa'id bin Zaid cuma ngomong, ya Amir, aku memang tidak punya bukti. Aku memang tidak punya bukti. Tapi aku yakin itulah batas tanahku yang sebenarnya. Kenapa? Karena aku mendengar dulu Rasulullah mengatakan tentang perkara batas tanah. Cuma kalau nak nyingok bukti kebenaran, izinkan aku berdoa wahai Amir. Berdoalah, kata Marwan bin Hakam. Silakan kau berdoa. Akhirnya dia berdoa. Ya Allah, kalau seandainya aku salah, ya Allah, tunjukkan aku salah sebelum ajal datang menjemput aku. Jangan kau panjangkan umurku kecuali aku dalam kehinaan, ya Allah. Tapi kalau aku benar, ya Allah, andaikan arwah binti Aus ini salah, ya Allah, tunjukkan kesalahannya, butakan matanya sampai dia mati, dan jadikan dia mati di atas tanah yang kami perselisihkan itu, ya Allah. Dan kedua wong ini mendengar doa Sa'id bin Zaid tadi. Mendengar. Subhanallah. Ternyata doa Sa'id bin Zaid diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari tuanya arwah binti Aus mengalami buta kedua matanya. Untuk berjalan pun dia harus berpandu dengan dinding. Kalau tak katik dinding, dia tak pacak berjalan. Jadi dia berjalan berpegangan di dinding. Suatu hari dia berjalan di atas lahan tanah yang dia tuduhkan tadi. Ditakdirkan Allah tanpa sengaja kakinya terjerumus, terpeleset masuk ke dalam sumur, sampai dia mati dalam sumur itu, sampai sumur itu jadi kuburannya. Nah, inilah tanda wali, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita jangan sembarangan nuduh wong alim, jangan sembarangan kita nuduh ulama, apalagi keilmuan kita belum sederajat dengan mereka. Jangan jadi wong lancang kita dengan ulama. Menurut kita mereka orang biasa, tapi bisa jadi ibadah dia di hadapan Allah mengangkat derajat dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya karamah Allah berikan dengan wong alim, dengan wali ini sangat banyak. Tidak bisa kita hitung menurut akal kita. Yang jelas mereka doanya diijabah oleh Allah. Mereka bahkan diberikan pengetahuan yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Allah sudah memilih wadah-wadah di dalam tubuh mereka yang bersih untuk meletakkan sesuatu yang terhormat, untuk meletakkan sesuatu yang mulia. Nah, diri kita, katakanlah diri kita ini adalah wadah yang kotor, belum cukup untuk menampung sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat. Maka itu dalam hadis qudsi ini tadi Allah mengatakan, siapa yang memusuhi wong alim, siapa yang memusuhi ulama, apalagi wong itu adalah wali, aku menyatakan halal orang ini untuk dimusuh.